semua sahabat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sri Wahyu. Saya biasa dipanggil Ayu. Di sini saya mau mereview tentang materi kebimbaan dasar yang kemarin saya ikuti di tanggal 16 Agustus 2021. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertama, untuk pertanyaannya, apa itu bahagia? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu memiliki arti keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Jadi, bahagia itu kita tidak terbebani akan suatu hal. Jadi, kita bisa merasa bahagia atau merasa senang. Nah, kenapa kita harus bahagia? Karena bahagia merupakan tujuan utama dari kehidupan manusia. Jadi saat kita telah merasa bahagia, dampak ke kitanya nih, ke hidup kitanya itu kita akan lebih sukses dari sebelumnya. Nah, agar bisa bahagia, di sini kita punya 3 kunci utama kebahagiaan, yaitu yang pertama beriman, dan kedua berbuat baik, ketiga belajar. Nah, baik, kita akan mulai dari beriman. Jadi, beriman itu artinya kita meyakini keberadaan dan sifat-sifat Tuhan yang maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang. Ketika kita yakin dengan Tuhan kita, bahwa Tuhan itu maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang, maka kita akan timbul keyakinan itu. Nah, dan kedua itu berbuat baik. Berbuat baik itu ketika kita berbuat baik tanpa pamrih, atau kita nggak ingin imbalan. Kita dengan ikhlas sukarela berbuat baik atau menolong orang atau berbuat baik yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu ada belajar. Untuk belajar ini nanti penjelasannya akan saya jelaskan di pertanyaan berikutnya. Baik, apa itu belajar? Jadi belajar adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar itu merupakan salah satu kunci utama bahagia loh, yang seharusnya mudah dilakukan oleh setiap manusia. Tapi pada kenyataannya masih banyak manusia yang merasa berat ketika belajar. Jadi banyak nih dari kita yang minat belajarnya itu masih kurang. Kita tahu belajar itu penting, tapi kita merasa berat gitu untuk belajar, merasa malas gitu. Nah, kenapa kita harus belajar? Karena dari belajar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia, dapat memahami dan memenuhi hak anak juga, melatih diri untuk dapat mencari solusi dari setiap permasalahan, serta dapat mengambil hikmah dari setiap perbedaan. Karena tidak semua harapan yang kita inginkan itu dapat berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Belajar juga bukan hanya di bangku sekolah loh, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, secara terus-menerus dan sepanjang hayat. Maka dari itu, kita harus terus belajar dan terus memperbaiki diri. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu minat belajar? Minat belajar adalah keinginan atau ketertarikan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan proses belajar tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi, jika anak sudah memiliki minat belajar, kecenderungannya anak akan memberikan perhatian yang lebih besar, merasa senang hati untuk melakukannya. Tanpa disuruh, anak akan turut berpartisipasi. Pada akhirnya, diharapkan suatu perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini meliputi seluruh pribadi anak, baik kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Nah, ada nih indikator anak yang sudah tumbuh minat belajarnya, yaitu satu, anak mau melakukan suatu kegiatan atas keinginannya sendiri. Jadi anak dengan sukarela tanpa paksaan melakukan kegiatannya tanpa disuruh atau dipaksa oleh orang lain, baik oleh motivatornya atau orang tuanya. Yang kedua, anak melakukan suatu kegiatan dengan tekun, teliti, dan disiplinnya yang tinggi. Nah, yang ketiga, anak melakukan suatu kegiatan sesuai dengan keinginannya di mana saja dan atas inisiatif sendiri. Sebagai contohnya, Bun, aku mau mewarnai dong. Seperti itu ya sahabat. Baik, pertanyaan selanjutnya,
Apa itu paradigma kata Bimba? Jadi, paradigma itu sendiri memiliki arti cara pandang terhadap sesuatu yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar untuk menyikapi sesuatu. Sedangkan paradigma kata Bimba itu sendiri adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Landasan berpikir tersebut adalah proses membimbing minat belajar atau dalam bahasa Bimba adalah membimbakan dari landasan berpikir ini melahirkan konsep dasar. Sedangkan konsep dasarnya adalah membahagiakan semua yang terlibat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Agar dapat bahagia, maka anak harus dibimbing minat belajarnya, dan orang dewasa harus menjadi pembelajar. Maka dari itu, dengan menggunakan paradigma kata Bimba ini, bertujuan agar dapat merasakan bahagia yang berdampak pada kesuksesan. Jika ingin menggunakan paradigma kata Bimba, maka prosesnya wajib fun learning. Selanjutnya, kenapa kita wajib berparadigma kata Bimba? Karena paradigma kata Bimba ini bertujuan agar dapat merasakan bahagia yang berdampak pada kesuksesan. Nah, manfaat yang bisa dirasakan ketika kita menggunakan paradigma kata Bimba yaitu ketika sudah memahami, meyakini, dan menerapkan paradigma Bimba akan merasakan nyaman dan senantiasa memperbaiki diri. Seorang pembelajar harus mempunyai kesadaran untuk memperbaiki diri terus-menerus. Nah, sekian yang bisa saya review dari materi kebimbaan ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah dari selama saya menjawab. Dan saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.